Halo Sobat UMKM, perkenalkan kami dari kelompok KKM 359. Pada kesempatan kali ini kami akan membagi sedikit informasi kepada kalian tentang tutorial pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Oke, untuk langkah pertama kita kunjungi web djponline.pajak.go.id. Setelah itu kita login dengan menggunakan NPWP, kita masukkan NPWP-nya. Setelah itu kita masukkan password dan juga masukkan kode uniknya. Setelah itu kita klik login. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik menu profil dan pilih menu aktivasi fitur layanan. Setelah itu, kita checklist e-reporting insentif COVID-19 dan pilih ya. Setelah sukses, sistem akan logout secara otomatis dan kita harus login kembali seperti biasa. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode uniknya. Lalu klik login. Setelah itu, kita klik menu layanan dan pilih fitur KSWP. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat profil wajib pajak dan di bagian untuk keperluan kita pilih untuk surat keterangan PP23. Lalu, kita masukkan kode uniknya dan submit. Bisa kita lihat di kolom status, karena sebelumnya kita login sebagai pegawai, maka status untuk variabel WP masuk dalam skema PP23 menjadi tidak terpenuhi. Tetapi untuk kalian yang login dengan NPWP pelaku UMKM, maka status yang muncul untuk variabel ini adalah terpenuhi ya. Setelah kedua status variabel ini terpenuhi, maka di sini akan muncul pilihan cetak. Artinya, Sobat UMKM sudah bisa mencetak surat keterangan PPh final ditanggung pemerintah. Tampilan surat keterangannya kurang lebih seperti ini ya. Terdapat beberapa informasi yang dimuat, antara lain identitas kantor pajak yang menerbitkan surat keterangan, nomor dan tanggal diterbitkannya surat keterangan, identitas wajib pajak UMKM, syarat dan ketentuan wajib pajak berdasarkan mekanisme PP23 tahun 2018, dan yang terpenting ialah pernyataan bahwa surat keterangan ini dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah dan berlaku sampai dengan Desember 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 86 tahun 2020. Setelah berhasil cetak, kita kembali ke menu layanan. Perlu untuk diketahui, berdasarkan PMK 86 tahun 2020, untuk memanfaatkan fasilitas pajak berupa insentif PPh final ditanggung pemerintah, pelaku UMKM memiliki kewajiban khusus yaitu melaporkan realisasi PPh final ditanggung pemerintah tiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, cara untuk melaporkannya di sini kita pilih fitur e-reporting. Setelah itu akan muncul dashboard seperti ini. Lalu kita klik tambah. Selanjutnya kita pilih jenis pelaporan realisasi yaitu PPh final DTP PMK 86. Dan klik lanjutkan. Kemudian masukkan kode unik. Kemudian klik lanjutkan. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kita unduh format laporan realisasi dengan klik tulisan ini. Oke, setelah berhasil terunduh, kita buka filenya yuk. Dan tampilannya seperti ini ya. Jangan lupa kita klik terlebih dahulu Enable Editing dan Enable Content. Di sini kita punya dua sheet, ada sheet pemotong atau pemungut dan sheet lainnya. Sheet pemotong atau pemungut digunakan apabila kita melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut, dan sheet lainnya yaitu apabila kita melakukan transaksi dengan selain pemotong atau pemungut.
Untuk memberikan gambaran pengisian, di sini kami menyiapkan ilustrasi sederhana. Ilustrasinya, Vian memiliki toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Toko ini terletak di Krendang pada bulan Agustus 2020, memiliki omset penjualan sebagai berikut. Pertama, menjual barang elektronik senilai 35 juta rupiah kepada PT ABC, dan kedua, menjual barang kepada pembeli perorangan yang datang langsung ke toko selama bulan Agustus senilai 45 juta rupiah. Oke, untuk transaksi pertama dengan PT ABC, kita akan laporkan di sheet pemotong atau pemungut, karena PT ABC sebagai pihak yang memotong pajak. Lalu kita isikan datanya yuk. Untuk kolom nomor, kita isi 1. Untuk lokasi usaha, kita isi Krendang. Kemudian masukkan NPWP UMKM. Kemudian masukkan NPWP lawan transaksi sebagai pemotong atau pemungut, dalam hal ini yaitu NPWP PT ABC. Untuk peredaran bruto, yakni dari nilai transaksinya ya, yaitu 35 juta rupiah. Kemudian untuk PPh final DTP dihitung dari tarif 0,5% dikali nilai peredaran bruto atau 0,5% dikali 35 juta rupiah, yaitu Rp175.000. Lalu untuk kode billing yang dimaksud di sini adalah kode billing untuk PPh final ditanggung pemerintah. Kita tidak buat sendiri ya, melainkan kita memperolehnya dari lawan transaksi, yaitu pada saat kita memberikan surat keterangan PPh final DTP yang telah kita cetak sebelumnya kepada PT ABC. Oke, kita masukkan kode billingnya ya. Dan setelah semua kolom terisi lengkap, lanjut klik validasi dan klik OK. Lalu untuk transaksi kedua, kita masukkan ke sheet lainnya ya, karena lawan transaksi bukan merupakan pemotong atau pemungut. Untuk pengisiannya, kita masukkan nomor 1, kemudian lokasi usaha yakni Krendang, kemudian NPWP UMKM, kemudian untuk peredaran bruto yakni nilai transaksinya sebesar 45 juta rupiah dan PPh final DTP yaitu 0,5% dari nilai peredaran bruto atau 0,5% dikali 45 juta rupiah yaitu Rp225.000. Lalu kita klik validasi dan klik OK. Kemudian kita simpan data yang sudah terisi. Setelah itu kita tutup dulu nih filenya. Kemudian kita perlu melakukan pengubahan nama file dengan format NPWP underscore masa pajak yakni 0808 underscore tahun pajak yakni 2020 underscore 01 underscore kode pembetulan yaitu 00. Artinya jika sobat UMKM mau melakukan pembetulan, kalian harus ubah di sini jadi 01 apabila pembetulan pertama, 02 apabila pembetulan kedua, dan seterusnya ya. Lalu langkah terakhir yaitu kita melakukan proses penguploadan laporan yang telah kita isi di fitur e-reporting. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih masa pajaknya yaitu 08-2020 sampai dengan 08-2020 dan pilih file laporan realisasi, kemudian klik upload dan selesai. Dan perlu sobat UMKM ingat kembali, kewajiban melaporkan realisasi PPh final ditanggung pemerintah tiap bulannya hanya dilakukan selama memanfaatkan insentif ini saja ya. Jadi jika teman-teman memilih untuk membayar sendiri pajaknya, artinya teman-teman tidak perlu melakukan pelaporan ini. Tetapi kita semua tahu, program pemerintah ini ada karena bertujuan untuk meringankan beban para pelaku UMKM khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya di situasi pandemik. Jadi mengapa tidak untuk memanfaatkannya, iya kan?
Oke, sekian informasi yang dapat kami berikan. Seperti harapan kita semua, semoga badai COVID-19 segera berlalu dan semoga videonya bermanfaat buat para sobat UMKM semua. Terima kasih dan sampai jumpa.